Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kembali kita berjumpa di dalam mimbar Sabda Agama Katolik. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak saudara-saudari untuk mendengarkan dan merenungkan bersama Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mendengarkan sabdanya terlebih dahulu. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang ini pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM darurat. Aktivitas masyarakat dibatasi. Jam 8 malam kita harus masuk rumah. Toko-toko, tempat-tempat jualan makanan, semuanya ditutup. Bahkan lampu jalanan pun juga dipadamkan. Tentu suasana ini akan membawa kita pada suasana yang sunyi, sepi, bahkan terasa membosankan. Tentu semuanya ini bertujuan untuk sesuatu yang baik, yaitu menekan penularan angka COVID-19. Kalau kita renung-renungkan, adakah hal baik yang bisa kita petik dari kebijakan ini? Ataukah kebijakan ini dikeluarkan begitu saja sehingga kita tidak mampu melihat hal-hal baik di balik semuanya ini? Pada kesempatan ini, sebagaimana Injil yang telah kita dengarkan tadi, sebenarnya situasinya bisa dikatakan sama. Kalau adanya PPKM membuat kita hidup masuk dalam kesunyian. Sama seperti yang dilakukan Yesus. Ia pun juga mengajak para murid untuk pergi ke tempat yang sunyi. Ini merupakan suatu ajakan sekaligus situasi kepada kita semua bahwa manusia diajak masuk pada kesunyian. Saya mengajak saudara-saudari untuk merenungkan ajakan Yesus ini masuk ke tempat yang sunyi. Berbicara tentang tempat yang sunyi, saya yakin saya dan Anda pun juga pernah mengalami situasi semacam ini. Ada yang suka dengan kesunyian, tak jarang ada yang kurang suka karena di dalam kesunyian kita merasa takut berjumpa dengan diri sendiri,
mengingat-ingat pengalaman-pengalaman baik itu yang mengenakkan maupun yang tidak mengenakkan. Dan terlebih-lebih di dalam kesunyian, manusia mudah jatuh di dalam rasa kebosanan. Akan tetapi, mengapa Yesus justru mengajak kita semua untuk masuk ke tempat yang sunyi? Ada apa di sana? Kalau kita merenungkan bersama, Yesus mengajak kita semua masuk ke tempat yang sunyi karena Yesus mengajak kita semua untuk masuk ke dalam inti kehidupan kita, masuk ke dalam diri kita sendiri, masuk di dalam keluarga kita, dan terlebih-lebih ini merupakan suatu undangan bagi kita semua, yaitu kembali kepada Sang Kesunyian, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di dalam kesunyian, kita semua diajak untuk merefleksikan segala sesuatu yang telah kita lakukan, pengalaman-pengalaman kita, perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita. Apakah semuanya itu mengarah pada situasi yang baik, ataukah apa yang kita lakukan justru menjauh dari Tuhan sendiri? Maka sangat jelas sekali ketika Yesus mengajak kita semua untuk masuk ke dalam kesunyian, berarti sejatinya kita dipanggil, diajak, dan diundang untuk masuk hidup bersama Yesus sendiri. Melalui kesunyian pula, Yesus mengajarkan kepada kita pentingnya membagi waktu, bahwa hidup kita tidak harus terus-menerus bekerja, tetapi kita juga diajak di dalam kesunyian untuk menimba kembali kekuatan, kesegaran kepada Sang Sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Terlebih-lebih di saat-saat kita mengalami kelelahan dan tantangan hidup seperti yang kita alami pada akhir-akhir ini. Dengan menimba kekuatan dari Yesus, kita diajak kembali untuk melihat hal-hal yang penting di dalam hidup ini. Saudara-saudari yang terkasih, kesunyian bagi manusia bisa jadi itu merupakan suatu pengalaman yang tidak mengenakkan. Sangat jelas sekali, di dalam kesunyian kita berjumpa dengan diri kita sendiri. Bisa saja kita mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kekosongan, kehampaan, kebosanan. Akan tetapi, kalau kita masuk ke dalam kesunyian bersama Tuhan Yesus, maka di sana kita diajak untuk menemukan kekuatan, menemukan kesegaran yang semuanya ini bertujuan supaya hidup kita senantiasa bertumbuh dan berkembang bersama Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, ajakan Yesus kepada kita semua untuk masuk ke dalam tempat yang sunyi ini berarti kita diajak untuk membangun relasi dan persekutuan yang mendalam dengan Yesus sendiri, seperti Yesus bersekutu dengan Bapanya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan, kita diajak oleh Yesus untuk masuk ke tempat yang sunyi. Itu berarti kita diajak untuk membangun persekutuan dengan Yesus sebagai Sang Sumber kehidupan. Lalu, bagaimana cara kita untuk masuk ke tempat yang sunyi? Pertama, seperti para murid, mereka mendengarkan dan datang kepada Yesus. Apakah kita juga mau senantiasa untuk mendengarkan dan datang kepada Yesus? Ataukah kita lebih memilih disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita
disibukkan dengan mendengarkan atau mungkin kita ikut membagikan berita-berita yang kadang tak kunjung ujung jelasnya, atau lebih-lebih kita lebih memilih datang kepada Yesus supaya mendapatkan kekuatan. Kedua, untuk masuk ke tempat yang sunyi, kita diajak untuk mau menanggalkan dan meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi diri kita untuk masuk ke tempat yang sunyi sebagai simbol persekutuan kita dengan Tuhan Yesus sendiri. Ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita tanggalkan untuk bersatu dengan Yesus. Amarah-amarah kita, rasa iri, rasa dendam, segala sesuatu yang kurang baik. Apakah kita mau meninggalkan semuanya itu? Kemudian kita datang kepada Yesus supaya hati kita senantiasa terisi dengan pancaran kasih, kerahiman, serta pengampunan seperti yang dilakukan Yesus kepada kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, bersama sabda Tuhan yang kita dengarkan, mari di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kecemasan kita dan harapan, kita tidak lupa untuk mau datang masuk ke tempat yang sunyi, yaitu bersatu dengan Yesus sebagai sang sumber kehidupan. Tuhan memberkati.